Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada dosen kita yang terhormat, yaitu Ibu Rahidatul Laila Agustina MPD, yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan materi yang membahas tentang demokrasi. Sebelum kami mempresentasikan materi kami hari ini, saya perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama, yaitu Dini Aminarti dengan NPM 3062156245. Yang kedua ada Hilda Alpiani dengan NPM 3062156082. Dan yang ketiga ada Mutia Ulpah dengan NPM 3062156012. Dan yang terakhir ada Nisa Indriani dengan NPM 3062156244. Untuk presentasi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu tentang pengertian demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yakni demos dan kratos. Demos artinya rakyat, sedangkan kratos artinya pemerintahan. Jadi, demokrasi diartikan dengan pemerintahan rakyat atau pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Selanjutnya yaitu teori demokrasi. Secara etimologis, demokrasi terdiri dari dua kata Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat atau pendukung suatu tempat, dan kreatin atau kratos yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Demos kreatin atau demos kratos, demokrasi, memiliki arti suatu sistem pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Bentuk-bentuk demokrasi. Yang pertama, secara umum para sarjana membedakan demokrasi ke dalam dua jenis, yaitu demokrasi langsung, direct democracy, dan demokrasi tidak langsung, representatif demokrasi. Yang kedua, menurut Teros, demokrasi dapat dilihat dari dua aspek, yaitu formal demokrasi dan substantif demokrasi. Yang ketiga ada formal demokrasi, menunjukkan pada demokrasi dalam arti sistem pemerintahan, misalnya sistem pemerintahan parlementer atau sistem pemerintahan presidensial. Dan yang terakhir ada substantif demokrasi, yaitu bagaimana proses demokrasi dilakukan, misalnya melalui pemilihan umum secara langsung atau pemilihan perwakilan. Selanjutnya ada konsep demokrasi, yaitu yang pertama demokrasi perwakilan liberal, yaitu prinsip demokrasi ini didasarkan pada suatu filsafat kenegaraan, bahwa manusia adalah sebagai makhluk individu yang bebas. Lalu ada demokrasi suatu partai dan komunisme, yaitu demokrasi suatu partai ini lazimnya dilaksanakan negara-negara komunikasi seperti Rusia, China, dan lain-lain. Saya Nisa Indriani akan melanjutkan presentasi dari Mutia Ulpah, yaitu nilai-nilai demokrasi. Menurut Henry B. Mayo, menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dan dalam suatu masyarakat yang sedang berubah, menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur, membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum, mengakui dan menganggap wajar adanya keanekaragaman, menjamin tegaknya keadilan. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip demokrasi, yaitu ada kontrol atas keputusan pemerintahan, pemilihan yang teliti dan jujur, hak memilih dan dipilih, kebebasan menyatakan pendapat tanpa ancaman, kebebasan mengakses informasi, kebebasan berserikat yang terbuka. Selanjutnya yaitu parameter demokrasi. Ke-1, pembentukan pemerintahan melalui pemilu. 2, sistem pertanggungjawaban pemerintahan secara transparan. 3. Pengaturan sistem dan distribusi kekuasaan negara untuk menghindari penumpukan kekuasaan dalam suatu tangan.
eksekutif, legislatif, dan yudikatif. 4. Pengawasan oleh rakyat terhadap jalannya pemerintahan. Hilda Alfiani akan melanjutkan presentasi dari Nisa Indriani. Perkembangan demokrasi di Indonesia dari 1945 sampai 1959. Masa demokrasi parlementer yang menonjolkan peranan parlemen serta partai-partai. Periode 1959 sampai 1965, masa demokrasi terpimpin yang dalam banyak aspek telah menyimpang dari demokrasi konstitusional dan lebih menampilkan dominasi presiden dan terbatasnya peran partai politik serta peran ABRI sebagai unsur sosial politik semakin meluas. Periode 1966 sampai 1998, masa demokrasi Pancasila era Orde Baru yang merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan arogansi kekuasaan. Periode 1999 sampai sekarang, masa demokrasi Pancasila demokrasi konstitusional era reformasi dengan berakar pada kekuatan multipartai yang berusaha mengembalikan kekuatan antara lembaga negara, antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Selanjutnya, demokrasi pasca reformasi di Indonesia. Masa demokrasi era reformasi berakar pada kekuatan multipartai yang berusaha mengembalikan perimbangan kekuatan antara lembaga negara, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pada masa ini, peran partai politik kembali menonjol sehingga iklim demokrasi memperoleh nafas baru. Di samping itu, periode ini ditandai dengan perubahan pertama, kedua, ketiga, dan keempat UUD 1945 dengan tujuan untuk melakukan demokratisasi di Indonesia. Namun demikian, demokratisasi yang sedang berjalan di Indonesia memperlihatkan beberapa kemajuan dibandingkan masa-masa sebelumnya. Selanjutnya, alasan diperlukan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Praktik demokrasi Pancasila berjalan sesuai dengan dinamika perkembangan kehidupan kenegaraan Indonesia. Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila secara ideal telah terumuskan, sedang dalam tataran empirik mengalami pasang surut. Perkenalkan, nama saya Dila Minarti, NPM 3062156245. Esensi dan urgensi demokrasi Pancasila. Sebagai pilihan akan pola kehidupan bernegara, sistem demokrasi dianggap penting dan bisa diterima banyak negara sebagai jalan mencapai tujuan hidup bernegara, yakni kesejahteraan dan keadilan. Demokrasi Indonesia adalah demokrasi konstitusional, selain karena dirumuskan nilai dan normanya dalam Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi Indonesia juga bersifat membatasi kekuasaan pemerintah dan menjamin hak-hak dasar warga negara. Selanjutnya, pendidikan demokrasi. Pendidikan demokrasi diartikan sebagai upaya sistematis yang dilakukan negara dan masyarakat untuk memfasilitasi warga negaranya agar memahami, menghayati, mengamalkan, dan mengembangkan konsep, prinsip, dan nilai demokrasi sesuai dengan status dan perannya dalam masyarakat. Dan terakhir, penerapan nilai demokrasi di kelas sekolah dasar. Hal yang diharapkan setelah mengenai nilai demokrasi dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan ini, siswa dapat menjadi pribadi yang demokratis dan bisa berpikir kritis dalam penyelesaian masalah. Penerapan nilai demokrasi di kelas sekolah dasar dapat berupa pembelajaran mengenai nilai-nilai demokrasi seperti adanya toleransi, keberanian untuk mengeluarkan pendapat di kelas, adanya rasa saling menghargai jika ada pendapat yang berbeda. Nilai demokrasi ini akan tumbuh dalam diri siswa jika siswanya memiliki sifat positif terhadap nilai dan siswa akan terbiasa dalam penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekian presentasi dari kelompok kami. Salah hilap, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.